terdapat ratusan Firaun sepanjang sejarah dengan nama pribadi yang berbeda-beda tuh. Nah terus Fir'aun yang spesifik ngejar Nabi Musa di dalam laut ini siapa namanya? Kalau nggak salah yang Ramses II ini nih, Ramses II. Itu Ramses 2 apa Ramses 02? maksudnya dia Enggak, cara penulisannya. Iya, secara penulisannya. Cara penulisannya. Iya. Ramses 2. Apa I2 gitu, Ramses Oh, II. 2 Romawi. Dua Romawi. Karena Iya. kalau 02 bukan nggak ada Ramses, ada tim ses. Iya itu dia maksudnya gitu kan, tapi kan ke situ emang. Oh maksudnya ke situ bangsat. Anjing. Ya, jadi Nabi Musa nih, teman-teman, kita lihat sepintas ya. Tapi memang informasinya nggak ada dia berapa tahun dia berantem sama Firaun sih. Ya nggak apa-apa. Maksudnya, Secara iya, storyline aja. Secara storyline. Tapi yang jelas kalau yang gue lihat dari buku-buku ini dan juga dari internet ya. Nabi Musa itu pengikutnya orang Israel. Oh iya, Bani Israel. Kaget kan? Nggak, maksudnya dulu pada masanya, Memang iya, Bani Israel yang pengikutnya. Bani Israel, iya benar. Dan itu apa namanya, Nabi Musa diutus menghadap Firaun pada usia 40 tahun. 40 tahun. Itu. Terus habis itu Musa berumur 80 dan Harun berumur 83 ketika mereka menghadap Raja Mesir Firaun untuk membebaskan Bani Israel. Terus akhir konfliknya di Laut Merah. Berarti kan let's say kalau kita lihat timeline ini puluhan tahun ya, berarti Nabi Musa tuh menghadapi Firaun tuh sekitar 40 tahunan ada. Jadi tuh. lama perangnya gitu ya. Iya, perangnya panjang gitu. Perangnya tuh panjang banget lah. Nggak bukan perang yang sebentar gitu. 40 tahun bayangin. Kita juga kan berperang melawan penjajah maksudnya dulu. Iya, selama ratusan tahun kan maksudnya kan. Iya. Walaupun sebenarnya katanya ada beberapa Belanda nggak selama itu gitu. Ada katanya VOC lah yang ngejajah. Iya, lah, kayak gitu-gitu. Kan. Tapi kalau misalkan kita kan ada dulu yang sempat bilang yang bercanda-bercanda gitu, yang dia bilang kita kenapa dijajah sama Belanda sih? Coba kalau kita dijajah sama Amerika atau Inggris pasti negara kita jauh lebih maju. Ada tuh yang bercanda-bercanda. Iya, gitu, cuman kan yang paling terkenal itu kan kayak sebenarnya bukan Belandanya yang ngejajah kita tapi VOC organisasinya nih. Dendels. Iya kantor VOC-nya. Nah kemarin Ken sempat salah sangka tuh. Gue ngobrol gini kan. Iya. Terus dibilang gini, wah anjing, gue gak nyangka bang. Voice of Baceprot yang jajah kita. VOB itu VOB. Gue bilang VOB dan mereka belum lahir kan. Gue bilang mana mungkin ngejajah kita di zaman itu kan. VOB itu ya. Itu VOB beda. Iya Voice of Baceprot lagi. Iya makanya kan. Bukan Ken ya, mohon maaf nih Ken. Jadi memang VOC ini beneran VOC ya. Iya. Kerja Rodi. Kerja Rodi. Iya, C-nya tuh apa? Culture. Bukan. C-nya apa C-nya? Iya apa ya C-nya? Kan bahasa Belanda VOC. Oh iya VOC ya. Iya, jadi memang begitu ya kurang lebih ya. Jadi Nabi Musa aja sama Firaun puluhan tahun. Terus kan Nabi Musa itu kan jadi ceritanya waktu membelah Laut Merah kan, gue baca kisahnya tuh. Jadi pas membelah Laut Merah tuh kan diketok gitu tongkatnya tuh terus kebelah kan. Terus dia jalan di bawah kan. Iya, terus habis itu jalan di bawah gitu kan, lewatin itu. Terus Firaunnya ngejar sama pasukannya. Udah nyampe sana Nabi Musa, udah nyampe ujung. Dengan sombongnya Firaun ini nyebrang tuh Laut Merah tuh. Pas nyebrang Laut Merah diturunin kan. Nah gue baca kisahnya tuh, ternyata Firaun itu pas di dasar laut mau tobat. Jadi mau asyhadu alla ilaha illallah. Itu Firaunnya juga di situ ya, bukan pasukannya doang. Oh, Firaun ya. Oh, di situ. Kan jasadnya sampai sekarang dijadiin mumi utuh Iya di Mesir kan. Di maksudnya kita kan. ada museumnya. Nah, itu impian gue sih ke museum Firaun sih, maksudnya mau ngelihat di Mesir ya. Iya, nah jadi Firaun ini ternyata begitu di dasar laut ini dia sempat mau tobat tuh, dikisahkan tuh. Mau asyhadu alla ilaha illallah. Udah mau gitu. Nah cuma Nabi Jibril lihat dari langit gitu kan. Malaikat Jibril maksudnya. Kok Nabi Jibril astagfirullah. Iya. Malaikat Jibril lihat dari langit gitu kan. Dia lihat ke bawah. Langsung masuk ke air, ke laut kan kecepatan cahaya gitu. Diambil lumpur hitam di laut, disumpul mulutnya Firaun. Iya mulutnya diisi pasir kalau nggak salah katanya. Iya supaya nggak syahadat. Soalnya kalau syahadat kan nanti diampunin sama Allah. Nah Jibril tuh nggak ikhlas.
Orang sekejam Firaun tuh dimaafkan sama Allah tuh nggak ikhlas gitu. Bayangin bayi dipotong-potong lah. Malaikat tuh ada sifat seperti itunya juga ya ternyata. Iya maksudnya ada rela nggak relanya gitu ya. Tapi itu kan banyak kisah kan. Jadi kan di Malaikat Jibril tuh langsung turun ke bawah karena menurut Malaikat Jibril tidak ada orang tuh tingkat kejahatannya tuh setara Firaun di dunia ini nggak ada. Ya mungkin Jeffrey Epstein mungkin udah mulai masuk nih. Bukan. Dia udah mulai masuk nih jajaran itu nih. Maksudnya jajaran Firaun nih. Karena Firaun itu kan yang bayi dibunuh-bunuhin kan, bayi laki ya. Iya, bayi dikasih cowok, makan kan? bayi cowok dikasih makan ke binatang lah apa, dibunuh-bunuhin, dimutilasi yang parah gitu kan. Nah, bahkan ngaku Tuhan kan. Oh. Iya, nah itu kan sebenarnya Jeffrey Epstein kan begitu. Maksudnya yang dia beli kiswah, berani loh kiswah kan diinjak-injak di lantainya dia gitu. Dia merasa bahwa dengan adanya duit dia setara Tuhan dan juga ya itu anak-anak kecil, ya gitu kan. Gila Firaun tuh. Makanya kalau misalkan Malaikat Jibril tuh sampai nggak ikhlas dia. Kalau pokoknya gue sumpel tuh mulut tuh kayak gitu tuh, gila tuh sampai segitunya. Ya emang Firaun mah gila ya. Di Indonesia sekarang ada Firaun nggak ya? Gak ada lah. Gak ada. Oh nggak ada ya? Gue sempat ada baca komentar sih. Ada yang bahkan bukan komentar bahkan. Apa? Ada profesor ngomong ada Firaun di Indonesia. Cuma kalau gue skip ya mohon maaf ya guys. Ada profesor ngomong. Ya kalau nggak salah dia ngomong di podcast atau siapa mungkin yang ngomong gitu. Bukan Firaun. Virgoun kali maksud lu. Bukan. Kalau itu ada Virgoun. Itu ada. Baru nikah lagi kalau nggak salah kan. Iya, baru nikah lagi. lagi. Walaupun mulutnya netizen jahat banget ya. Kok nikah sama jamet yang gitu-gitu tuh. Iya, jahat. gitu. Ya kan bahagianya orang terserah aja sih. Iya. Ya maksudnya Virgon mau nikah sama siapa. Terus ada yang komen-komen kayak, wah ini hamil di luar nikah lagi emang jahat. Pertama netizen jangan bahas gitu. Kedua, lu juga nggak usah bahas-bahas di sini. Betul. Kan ada kita. Enggak, gue cuman melesetin dari Firaun ke Virgoun dan dia baru nikah. Nah, lu kayak tapi netizen bla 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 itunya menurut gua. Itunya enggak usah gitu. Ya, maaf ya teman-teman, maaf ya. Ya, kita next dari ini ya. Kita pindah topik. Iya, jadi di Indonesia kita sudah pastikan tidak ada Firaun. Tidak ada yang sejahat Firaun lah di Indonesia. Tapi gitu katanya tuh saking jahatnya tuh memang enggak ada nama orang tuh Firaun ya. Tapi setahu gue ada kayak nama orang Firaun. Oh ada. Gue belum pernah denger sih. Cuman Nabi Musa pun mungkin termasuk nabi yang enggak sebanyak itu jadi nama orang ya, kayak Ibrahim sama Nabi Muhammad kan banyak teman kita. Temen lu nama Ibrahim sama Muhammad pasti banyak kan. Iya banyak. Tapi Nabi Musa kayaknya agak jarang kan. Tapi ada. Ada ya. Orang luar biasanya, orang luar. Oh teman lu ada Musa? Ada, namanya Musa. Oh iya, kebanyakan orang luar tuh Musa, banyak tuh nama-nama itu tuh. Cuma di Indonesia emang agak jarang ya. Temen gue kayaknya belum ada deh yang namanya Musa, atau mungkin kalau bule banyak. Kalau bule iya bule jadi Moses. Oh iya Moses. Moses Malone pemain basket. Iya pemain bola Moses Caicedo kan juga. Oh iya Moses Caicedo gitu. Tapi nggak ada. Isa juga nggak ada nama teman kita kan. Tapi Isa masih ada kayak Isa Raja. Isa Raja ada. Oh iya masih Isa Bajai. Isa Bajai. Iya. Oh iya masih ada lah ya. Masih ada. Adam malah banyak Adam banyak. Adam. Ada yang itu lagi kan nih yang viral. Hah? Adam Levine maksudnya. Bagus memang vokal Adam Levine memang viral. Bagus. Selalu bagus memang lagunya. Orang viral apa? Iya, gitu jadi. Tapi nama Firaun ada nggak coba gue search ya? Gue kalau nggak salah sempat lihat dari kutipan dari Ustadz Jojo tuh karena saking jahatnya Firaun nggak ada orang yang dikasih nama Firaun. Tapi setahu gue kayaknya ada deh nama orang Firaun. Coba gue cek di dalam hidup ini. Iya masa nggak ada sih? Nggak ada. Nggak ada yang berani. Nggak, tapi kan Firaun itu kadang-kadang Firaun itu kan kayak julukan nggak sih? Jadi namanya itu misalkan Cleopatra berapa gitu. Terus habis itu Ramses II gitu. Pemerintah selama 66 tahun, salah satu yang terkuat Tutankhamun. Nah, itu Firaun tuh. Jadi Firaun itu tuh kayak istilah kayaknya ya. Karena Firaun apa emang nama orang tuh Firaun? Firaun itu bukanlah nama diri. Melainkan gelar penguasa Mesir kuno seperti raja, kaisar atau sultan. Terdapat ratusan Firaun sepanjang sejarah dengan nama pribadi yang berbeda-beda tuh. Nah, terus Firaun yang spesifik ngejar Nabi Musa di dalam laut ini siapa namanya? Kalau nggak salah yang Ramses II ini nih, Ramses II. Oh, Ramses. Ya, gua kemarin lihat di museumnya ada yang kalau nggak salah tuh ada yang Ramses II ini yang ditenggelam di Laut Merah. Tapi abis itu ada Firaun yang lain. Makanya tadi gue nanya, nggak ada kan Firaun di Indonesia kan harusnya. Itu Ramses II apa Ramses 02? Maksudnya dia enggak cara penulisannya. Iya, cara penulisannya. Ramses II. Apa I2 gitu Ramses II. Oh, 2 Romawi. Karena
Kalau 02 bukan nggak ada Ramses, ada tim ses. Iya itu dia maksudnya gitu kan, tapi kan ke situ emang. Oh maksudnya ke situ bangsat. Anjing. Oh berarti sebelum Ramses 2 itu banyak Firaun lain, setelahnya banyak Firaun lain juga. Iya gitu, ya, maksudnya ini ada Cleopatra kayak si terus Menes, Narmer Menes dianggap sebagai Firaun. Nih gue yang baca dikit ya. Loh Cleopatra tuh ada hubungannya sama Iya, itu ada Firaun terakhir Mesir kuno sebelum dikuasai Romawi. Cleopatra 7. Oke. Iya, terus habis itu Namer sama Menes tuh dianggap sebagai Firaun pertama yang menyatukan Mesir tuh. Gelar Firaun tuh konsisten digunakan mulai masa kerajaan baru sekitar 1570 sampai 1669 sebelum Masehi tuh. Tapi apakah ada Firaun yang baik? Iya, nah kalau memang itu gelar, kalau itu emang gelar, masa jahat semua sih? Iya, ada nggak satu Firaun atau minimal yang mending deh. Iya gitu maksud gue. Iya, misalnya dia jahat juga tapi habis itu kepikiran gitu. Berarti kan kalau itu jahat mulu, berarti kan kerajaan yang jahat maksud gue. Iya, jangan-jangan bukan oknum-oknumnya nih. Iya sebenarnya. Beberapa Firaun dianggap pembangun dan pemimpin sukses sih, sedangkan dalam konteks agama Firaun pada masa Musa tidak menyebutkan namanya adalah simbol kejahatan. Jadi sebenarnya emang pemimpin aja. Banyak Firaun seperti Ramses II dikenal sebagai membangun kerajaan yang stabil, makmur dan melakukan banyak pembangunan fisik. Lah itu Ramses II. Ini Ramses II yang mana sih ini? Oh beda lagi sama yang tadi. Keluarga Firaun yang baik, meskipun Firaun raja yang kejam disebut kejam, ada sosok di lingkungan istana yang beriman yaitu Asiyah, istri Firaun yang dijamin masuk surga gitu. Tapi rata-rata emang kayaknya kejam sih ya rata-rata ya. Tapi kalau yang di Nabi Musa emang digambarkan kejam, sombong dan menindas kaum Bani Israel. Jadi nggak ada kayak Firaun yang baik. Firaun baik nggak ada ya. Nggak ada, makanya Firaun itu emang bahkan ada top 10 Firaun paling kejam di Mesir kuno. Ada top 10 nih. Jadi ya berarti kan sebenarnya semua Firaun kejam berarti. Iya. Maksudnya nggak ada Firaun yang baik, nggak ada, semuanya kejam. Iya, makanya mungkin karena saking kejamnya disebut Firaun gitu mungkin ya. Artinya mungkin gitu ya, istilah doang kan. Arti nama Firaun. Kita podcast soto. Iya, tapi emang gitu. Tapi gue cek ya, arti nama Firaun. Firaun itu secara harfiah berasal dari kata Mesir kuno yang berarti rumah besar. Tuh. Istilah ini awalnya merujuk pada istana dan kerajaan itu sendiri. Kalau untuk raja-raja setara dengan Sri Baginda. Berarti itu kayak panggilan ya kayak Baginda Ratu, Baginda Raja. Ini Firaun apa segala macam gitu. Jadi rata-rata emang Firaun kalau misalkan kita digambarin bahkan ada top 10-nya berarti kejam. Rata-rata Firaun kejam gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngomongin soal villain ya, ngomongin kejahatan gitu ya. Emang kan rata-rata tuh apalagi kalau kita ini nyambungnya ke film-film ya. Iya. Kalau di film-film zaman sekarang itu rata-rata kan kita tuh udah respect sama penjahat gitu. Semenjak Joker sih menurut gue. Iya, semenjak Joker. Anti-hero. Ya kan jadi udah mulai respect sama penjahat. Kayak gue tuh kan abis nonton The Penguin judulnya. Jadi itu series HBO musuhnya Batman, tapi Batman yang Robert Pattinson ini. Gue ngefans banget loh sama The Penguin. Lu udah nonton Slo? Apa? The Penguin HBO. Lu belum nonton ya? Belum, tapi yang Gotham dulu gue nonton sempet tuh Gotham tuh. Iya Gotham ya. Gotham juga seru juga tuh. Jangan di spoiler ya. Tapi intinya adalah The Penguin ini awal-awal seriesnya gue saking bagusnya gue respect sama dia padahal dia penjahat loh. Iya, padahal penguinnya penjahat gitu. Cuma walaupun di endingnya dia tetap menempatkan dirinya sebagai penjahat, itu kerennya The Penguin gitu. Oke. Nah makanya gue salah satu penjahat favorit gue tuh ya mungkin Joker salah satunya lah, The Penguin gitu. Dan makin kesini kita tahu bahwa penjahat-penjahat itu ternyata ada masa kelamnya dulu baru jadi penjahat. Iya. Ya emang kadang juga orang juga lebih milih penjahat sih di saat jelas-jelas ada yang lebih baik tapi yang dipilih malah penjahat kan maksudnya. Jadi itu Batman tuh waktu itu kan penguin. Maksud gue contohnya kayak lu nonton penguin kan lu milih penjahat tuh. Padahal lu bisa nonton Batman loh gitu kan. Lu malah lu malah milih penguin. Iya. Udah tahu penguin jahat ngapain lu pilih maksud gue gitu. Iya maksudnya maaf ya. Iya kan. Kayak Ricardo Kakak kan terkenal tuh diputusin bininya karena terlalu baik. Green flag, iya, berarti kan dicari yang penjahat. Iya bener juga. Iya maksudnya penjahat tuh kenapa makin kesini makin seksi ya untuk beberapa orang makin. Iya bener. Apakah karena mewakili generasi sekarang yang dalam tanda kutip punya masalah mental health atau apa sehingga ternyata Joker itu
menjadi Joker karena ya gitu kan, kalau kita lihat film Joker kan dia ngelucu, nggak diketawain sama penonton, dia lagi stand up comedy tuh kan, terus dia society-nya dia yang bikin jadi jahat, jadi bukan pure dia penjahat gitu loh, sehingga zaman sekarang tuh kayak relate, kayak ya kita jadi penjahat gara-gara situasi sih, bukan karena kita mau jadi penjahat gitu. Bagi penonton gitu maksudnya kan. Iya, bagi penonton. Bagi penonton, iya makanya jadi jauh lebih relate ketimbang superhero kan, kayak Batman mah kaya gitu. Ya enggak, kita paling cuma ngerti doang. Cuman jahatnya tetap jahat menurut gue. Tetap jahat lah, iya. Cuma ngerti jahat, ya. oh ya udah deh, itu kisah lu udah gitu doang. Lu mau memaklumi Joker juga nembak orang lagi TV show gitu kan juga gak ada pemakluman yang pantas. Gak ada pemakluman yang pantas menurut gue. Iya juga, bener juga. Tapi villain favorit lu di film-film siapa Slo? Villain favorit gue? Iya, Voldemort. Betul. Kan lu benci Harry Potter. Yang paling gue benci ada sih. Oh, yang paling lu benci siapa? Siapa? Miska di Cinta Fitri itu. Gue benci banget dulu. Sama gue ada yang gue benci sih. Siapa? Borne di ADC 1 tuh menurut gue. Lu mukulin Rangga, lu parah lu menurut gue lu. Aduh. Tapi sebenarnya memang beberapa villain ya setelah kita gede tuh kita tuh kayak sebenarnya dia jahat banget gak sih gitu, maksudnya misalnya jangan-jangannya kan. Ya jangan-jangan kalau yang rame tuh yang viral di internet tuh cowok di Titanic tuh ya kan. Oh, iya. Jadi cowoknya Rose ini sebenarnya dia salah apa? Dia tunangan nih. Tau-tau dia ditikung sama Leonardo DiCaprio gitu kan. Dia korban sebenarnya loh gitu. Dan ya dia kan? orang kaya kan, maksudnya si siapa namanya? Nggak lupa lah gue Leonardo namanya. DiCaprio ini kan orang kaya. Pokoknya sebenarnya dia green flag kan. Ketimbang dia ngasih kalung buat ceweknya. Iya, ketimbang Leonardo DiCaprio miskin, suka judi ya kan. Masuk kapal Titanic kan gara-gara judi kan. Maksudnya tuh red flag gitu. Terus nikung calon istri orang. Iya. Red flag lah. Iya, bener juga ya. Villainnya mah Leonardo DiCaprio, si Jack malah villainnya. Sebenarnya aslinya. Iya. Tapi mungkin ada yang kita lupa di film Titanic, kelakuan cowoknya yang red flag. Kena lagi gue sama fans Titanic nih. Gini nih kalau nggak ngerti Titanic nih gitu, ya kan. Iya, enggak. Kalau ini aman, nggak ada pembelaannya. Menurut gue ada orang yang ngefans sama villain karena tahu itu cuma fiksi doang sih. Iya, kalau di real life bakal ada ya. Kalau di real life misalnya dia yang misalnya ada ngefans sama Joker. Gue gila banget sama Joker, tapi maaf kata ya, tiba-tiba nyokap lo yang ditembak Joker, lo bisa ngefans sama Joker apa enggak, itu maksud gue. Nggak percaya gue sih lo. Apa? Buktinya tetap ada yang tetap milik koruptor. Lah, berarti kan nggak valid. Ini Joker yang di dalam atau Joker yang Joker maksud lu Joker yang di Bandung nih. Iya, terus kayak Toy Story 1 tuh si anak kecil musuhnya tuh Sid. Sid. Sebenarnya oke lah, dia suka modif-modif mainan gitu. Tapi ya rusak-rusak ya. Apakah dia jahat banget gitu? Kayaknya nggak juga deh gitu. Dia cuma anak kecil suka eksperimen aja, kan mainan. Kan dia nggak tahu itu hidup ya kan maksudnya. Iya, kan dia taunya ya itu mainan gitu. Kalaupun mainannya mau tangannya diputus atau nggak dipasangin roket, itu kan mainan. Apa bedanya sama lu di The Sims masukin orang ke kolam terus tangganya lu hilangin ya kan? Apa bedanya lu sama lu di GTA nembak-nembak nenek nggak salah kan? Iya. Sebenarnya itu sama kayak Sid di Toy Story gitu. Nah, ya tapi kan? GTA itu adalah salah satu game yang bisa menyalurkan sisi jahat kita gitu. Iya. Ya kan, kayak kita nabrak orang sembarangan, ngambil mobil orang gitu-gitu. Terus kadang-kadang main prostitusi, kita nggak bayar, kita langsung kabur, prostitusi minta uang, kita tembak kan gitu-gitu kan. Nah, itu kayaknya gue nggak pernah tuh Bang. Bener. Apa gua aja yang main itu? Nggak, tapi GTA. Kalau di GTA pasti pernah kayak gitu lah semua. Iya, maksudnya GTA tuh menyalurkan. GTA tuh bisa mengeluarkan pikiran-pikiran gelap kita gitu ya. Iya, sisi jahat kita gitu. Ada gak yang main GTA tapi tertib ya? Nah, maksud gue lampu merah berhenti. Pengen juga ya. Pengen jalan-jalan naik mobil ganti-ganti radio tuh pakai analog. Nggak ada sih kayaknya yang main GTA tertib. Gua waktu bulan puasa, GTA tuh kan identik sama bulan Ramadan kalau gue. Iya. Jadi gue tuh pernah waktu itu masih di era dimana sekolah libur 1 bulan. Iya. Jadi nggak sekolah sama sekali kita gitu. Gue main GTA tuh dari subuh sampai ketemu subuh lagi. San Andreas. Iya, San Andreas kalau nggak salah, yang kulit hitam ya. Karena emang GTA CJ. paling laku kalau nggak salah San Andreas sampai sekarang. Dibanding GTA 4, GTA 5 tuh katanya masih kalah sama San Andreas. Tapi gue favorit gue Vice City sebenarnya. Tommy Vercetti. Hafal lu saya. Tommy Vercetti main gue. Tapi kan gue cerita sama Apos, dia tuh main GTA Online. Tahu nggak? GTA yang online. Nah, itu lu bisa jadi
bisa jadi apa aja tuh. Apos kalau nggak salah jadi bandit atau apa gitu. Habis itu Bang Radit juga main, dia jadi polisi gitu. Pokoknya lu bisa profesi apa aja di situ. Nah, abis itu ada senior gue nih dari stand up Indo Jakpus namanya Bang Gaung. Nah, kata Apos dia main GTA Online dan dia milih untuk jadi pengacara gitu. Mas gue ngapain lu lu main GTA nih, lu debat gitu di ruang sidang gitu. Maksudnya, kenapa lu gak cari pekerjaan yang outdoor sih Bang Gaung? Mohon maaf nih gitu. Ini gue ceritain Apos ya, gue juga lupa ingat kejadiannya. Pengacara. Kalau nggak salah tuh Bang Gaung tuh teman gue. Tapi GTA favorit itu berarti apa? Yang mana, Za? San Andreas. Bahkan gue main lagi di Netflix. Di Netflix kita bisa main GTA. Ada. San Andreas ya. San Andreas. Makanya kan GTA yang mau keluar ntar kan pakai map San Andreas katanya. Iya, selalu gitu jokes orang ya. Ini rilis sebelum GTA 6, bercandaan orang di luar negeri sama Indonesia ya. Karena mundur-mundur mulu rilisnya. Ya kenapa ya? Mungkin karena pasti bagus banget nanti ya. Tapi pasti bagus banget GTA 6. Gue bahkan sampai gue kan udah malas beli PS ya. Iya. Gue beli PS buat main GTA 6 nanti. Iya, kelamaan sampai gue bosan main PS, sampai udah gue jual lagi PS gue. Awalnya lu beli buat nunggu GTA 6. Bener serius. Dan ternyata gue main PS tuh udah gak seseneng dulu gue ternyata. Iya, sama gue juga loh. Maksudnya gue kenapa ya nggak? Apakah karena gamenya makin rumit gitu? Kalau dulu tuh soalnya gue mencintai PS itu kan karena PS tuh nggak ada di rumah kan. Jadi gue kalau mau main itu kalau nggak ke rental atau nggak ke rumah keluarga gue yang memang punya gitu. Sehingga tuh bukan jiwa ya bahasanya. Kayak hasrat keinginan karena kita nggak punya barangnya terus mau main tuh ada gitu. Nah gue main ke rumah teman gue dan kita tuh kan dulu gitu soalnya tanding Winning Eleven gitu. Pasti sama teman gitu kan. Fatality, Mortal Kombat Fatality atau enggak Street Fighter gitu. Seru-seru kayak gitunya. Kalau sekarang apa karena udah makin rumit ya? Atau gamenya ikut dewasa kayak kita? Atau mungkin karena HP juga sih, attention span kita jadi makin mungkin juga ya. Makin pendek. Karena dulu gue bisa banget. Waktu zaman gue di Medan tuh, zaman puasa gini kan emang lagi, kalau sekolah gue libur, full tuh. Iya sama kayak gue tuh sebulan full. Gue tuh bisa nggak keluar rumah seharian tuh main FIFA Manager doang. Bahkan nggak tanding tuh manajer doang. Gak tanding manajer doang gitu emang. Ya udah main PS gitu dan gue ulang lagi tuh pas di Jakarta. Maksudnya yang kemarin gue beli PS kan. Main karir mode segala macam kok. Nggak seru ya. Bosen. Baru 4 tahun. Maksudnya di game itu baru 4 tahun kok udah bosen gue gitu dalam. Atau karena kita udah ya itu tadi makin dewasa jadi kayak kalau dulu kan main no hard feeling aja maksudnya main-main aja ada orang tua ini kan gitu yang nanggung makan kita. Atau gue terbiasa memainkan game instan gitu. Game langsung kelar Mobile Legend gitu misalnya gitu. Langsung aja ya. Iya juga ya mungkin juga. Lu main di PS di rumah ada? Gua enggak, gua tapi baru-baru ini gue install Dota lagi dan gua kayak ternyata masih bisa ke hook lagi sama Dota gitu. Gue pikir kayak gue main iseng-iseng aja 2 game terus gue kerja lagi. Ternyata gue masih kayak candu lagi sama Dota gitu. Terus gue curhat ke teman gue kan, gue bilang kayak anjing gue gak nyangka di umur segini masih candu. Gue masih bisa kecanduan game. Terus teman gue juga bilang kayak sama gue juga masih kecanduan game. Gue tanya game apa lu? Judol dia bilang itu bukan game bangsat. Gue bilang jangan lu samain sama Dota. Gue bilang gitu. Tapi lo tahu gaya fotonya emang sama-sama ada Zeusnya tapi beda nih kita nih. Tapi lo tahu tentang Dota nggak? Apa? Lu main Dota nggak? Gue Dota nggak. Warcraft kan? Iya Dota. Iya nggak main gue. Gue juga nggak, cuman tahu lah gue. Iya. Kenapa emang faktanya? Nggak apa-apa karena banyak banget orang sekitar gue tuh main Dota jadi sampai gue hafal nama-namanya gitu maksud gue. Iya, gue dan kayaknya Dota itu game terlama yang gue. Yang bikin menarik Dota apa? Karena strategi perang aja? Nah itu gue juga bingung. Gue juga bilang ke Sastra kan. Gue kayak kok gue bisa ya keranjingan Dota lagi. Padahal Dota tuh ya akan gitu-gitu aja. Maksudnya kalau gak lu menang lu kalah gitu. Karena gak ada hasil pasti. Gak ada plot twist. Karena gak ada hasil pasti. Itu yang bikin ketagihan ya. Karena gue sedikit mengerti lah. Karena gue main ML juga kan. Iya ML kan sebenarnya kan cuman bagian kecil dari Dota lah maksud gue. Gue mikir tuh gue pengen nyoba Dota tapi takut tau gak lu. Karena gue pasti into. Kalau lu udah into di ML pasti lu Dota akan into juga. Dan gitu. pasti gak akan ada kehidupan gue pasti. Karena gue pasti bakal terjun banget ke game. Iya. Gak ada hasil pasti ya. Itu tapi kan senang judi tuh itu tuh karena gak ada hasil pasti aja. Tapi kan gila gitu. Gue pertama nyoba Dota tuh gue 2 SMP loh bang. Jadi itu tahun 2000 berapa tuh 2004 apa 2005 gitu. SMP. Abis itu sampai sekarang gue main, gue belum bosen sampai sekarang gitu. Cuman kadang gue nggak. Ntar 2 tahun berhenti main, ntar 3 tahun berhenti main gitu. Itu waktu itu udah bisa main Invoker belum? Nah, Invoker dulu belum ada.
Belum ada Invoker ya? Oh, Dota 2 itu ya? Invoker hero baru Dota 2, iya. Oh, Ricky Maru? Nah, itu Dota 1. Dota 1. Oh, dari Ricky Maru tuh apa? Karakter utamanya? Hero-nya enggak Hero-nya. dia enggak ada karakter utama. Lu pilih hero. Habis itu ada role-role-nya gitu loh. Oh, sama kayak Mobile Legends. Iya, bener. Ya? sama kayak Mobile Legends emang. Lu CS main enggak? CS gue main, tapi CS gue karena dulu gue nggak jago, jadi gue main segitu-segitu aja. Si Ken juga kemarin bilang, lo CS main gak? Ya gue main bang, cuman gue main diangkat telepon. Itu mah customer service gue bilang. Beda. Gue sih main diangkat telepon. Emang sama-sama CS itu. Iya. Ini juga masalah Ken juga bilang ke gua. Dia bilang kan bukan cuma Oza bang yang nggak pernah bosan dari SMP main Dota. Teman-teman gue cewek juga nggak pernah bosan main Dota. Bukan itu Dota Solan Seven. Iya beda. Dia dengerin Dota emang nggak bosan. Gue kemarin gue juga ngajakin Ken kan. Ken, Dota yuk. Ayo bang. Kapan ke FX? Wota itu anjing. Wota ya beda. Bukan Dota gue bilang. Iya. Gitu. Tolonglah nih juga jangan salah sangka teman-teman. Jadi gitu. itu Wota, Wota. Iya. Tapi kalau ngomongin soal Wota, lu nonton JKT kan? Nggak pernah di teater, tapi gue nonton JKT. Misalkan kayak di Pesta Pora, Sounds Project gitu-gitu biasanya gue sempetin. Lu nggak pernah nyoba ke teater, Za? Teater belum gue. Tapi pengen nggak? Kayaknya enggak deh. Karena dengan alasan yang sama kayak Oslo nggak nyoba Dota, gue takut doyan. Kalau gue dulu soalnya, lu sempat ke teater ya? Dulu rajin gue, sama Bung Rin juga. Maksudnya rajin. Kalau Bung Rin tau gue karena circle-nya banyak yang Wota. Iya, tapi gue termasuk yang cukup rajin dulu waktu Gen 1 tapi ya, termasuk cukup rajin datang. Lo karena gitu. apa mal? Jadi awalnya emang karena kan suka Jepangan aja kan gitu kan. Ya dan ya gitu kayak zaman dulu kayak naksir-naksir sama member ini yang kayak gitu-gitu. Berarti Gen 1 tuh Melody gitu-gitu ya? Oh iya, Melody Nabila ya? Iya yang kayak gitu. Lalu Oshi lu siapa dulu? Iya. Oshi gue tuh bininya siapa yang pebulu tangkis Sanju. Oh, Sanju. Iya era itu. Sama V itu Jojo. Iya, sama si siapa dulu ada banyak dulu gue Naomi ada yang Jepang juga gitu namanya Naomi dulu ada. Nakata? Kok sih lu Nakata anjing? Mr. Miyagi? Kalau tiket satu. Oh sih lu siapa Nakata anjing? Nakata iya. Tapi lu nggak pernah ya selain nonton di teater ya? Belum pernah gue. Nonton di teater ya? Belum. Nah kalau tapi pengen nggak juga? Kayaknya nggak ada ketertarikan juga gue. Nggak ada. Tapi kalau GTA favorit tadi langsung patah. San Andreas. GTA favorit tuh San Andreas juga. San Andreas. Lu main Red Dead Redemption lu main Slow? Main. Nah gue main itu baru suka di tuh Netflix nih. Di Netflix ada juga RDR. Ya itu bagus tuh menurut gue tuh game terbaik anjir. Tapi memang bedanya. Yang kedua juga bagus. Ini sih tapi kayak kita keliling kotanya tuh kalau di GTA kan kota ini kebanyakan padang pasir kosong gitunya yang bikin tapi gua. Itu yang bikin gue kan gue sama kayak Oslo main game udah males juga. Gue bahkan main game yang Jepang tuh yang viral gue lupa namanya apa tuh yang jadi samurai. Siapa? Tenchu. Bukan. Masa Tenchu anjing. Lama banget anjing. Tapi main Tenchu seru banget sih anjing. Tenchu seru banget lu diem-diem harus ini kan. Sama Metal Gear Solid tuh seru. Nah itu apa sih ada game Genshin Impact bukan ya? Bukan Genshin itu. Impact. Bukan ya? Iya ada yang dimainin Jack kan? Iya. Apa lupa gue namanya. Jadi Jepang-Jepangan itu kan seru juga kan. Cuma gue gue cuma Red Dead Redemption yang ada hasrat akhirnya mau main lagi gitu. Kalau RDR kayaknya ceritanya juga bagus ya, tapi bagus, story-nya bagus ya. Kan dia Rockstar juga sama Rockstar kayak juga. pembuat GTA. Kalau nggak salah tuh abang gue, ya yang 3 tahun di atas gue, berarti umur berapa tuh? 35 lah ya. 35 ya. RDR 2 tamat nangis. Karena saking bagusnya cerita. Terharu. Dan dia tuh pecinta kuda banget coy. Dia tuh suka banget sama kuda. Oh gitu. Jadi ada satu cerita nanti kudanya mati. Ibaratnya gitu lah. Dia tuh dari kecil emang suka ngumpulin kuda, emang suka figur kuda lah. Bahkan dia suka Juventus karena Bianconeri tuh. Kuda kan kuda kan. Dia nyoblos Pak Prabowo juga kan. Pak Prabowo kan berkuda. Enggak, jadi kan kalau Red Dead tuh Nah kan gue terusin dengerin Aukarin kan Aukarin berkuda. Iya. Tapi emang Rockstar ini gila sih. Maksudnya mereka bikin game-nya jarang loh, cuman GTA, RDR sama Bully kan. Oh iya Bully ya. Ada itu doang kan? Ada satu yang Nggak terlalu banyak orang tahu, cuma menurutku bagus juga. Itu L.A. Noire namanya. Itu tentang detektif. Itu waktu keluar di PS3 atau PS4 gitu. Jadi kita jadi detektif yang bikin Rockstar juga. Tapi open world kayak Rockstar juga. Open world. Tapi kita jadi detektif. Rockstar ciri khasnya tuh open worldnya itu sih yang mantap sih emang sih. Tapi kan open world yang awal-awal Final Fantasy tuh kalau gue.
Oh Main iya, Final tapi itu masih Fantasy. PS. PS ini. Tapi GTA juga gue main dari GTA 2 sih dulu. Waktu masih dari atas doang kameranya tuh. Oh yang GTA 2 yang GTA 2, awal-awal. kalau GTA 1 gue gak sempet tentu Yang kayaknya. atas ya, yang kamera GTA 2 mobilnya. dari atas doang kan. Iya. GTA 3 yang kemajuan kan. GTA 3 Ada. waktu baru yang dari belakang. Gila. Bayangin ya GTA aja sudah sampai semaju itu ya. Nah harapan lu buat GTA 6 apa nih? Karena ada yang bilang Oke. di GTA 6 tuh lu bisa viral dalam dunia itu ya. Misalkan lu mukulin orang nih, habis itu ada yang rekam. Nah nanti itu bisa jadi kayak viral gitu. Tapi viral di PS bukan viral di kehidupan nyata kan? Viral di PS ya kalau. Ya maksudnya kalau yang Siapa yang mukulin mau main kalau tiba-tiba viral? ya kan kalau mukulin orang viral di dunia maya gitu. Gitu kan yang mukulin orang ada. Enggak tapi harapan lu apa Za? Berarti kalau buat GTA 6 Za, yang lu pengen ada apa kira-kira? Ya, paling Fiturnya ya. Fiturnya iya sama yang- aja soalnya kan. Bukan nggak sama aja. Mal katanya bakal bisa open map, open world kan. Jadi kita bisa main bareng di situ. Bisa main bareng di situ. Oh, online juga berarti Kayak ya? online ya bener. Terus kita bisa bunuh-bunuhin orang bareng di situ. Seperti seperti GTA yang sebelumnya. Iya, betul. iya, maksudnya gitu. Kayak GTA sebelumnya maksud gue. Jadi kan sekarang udah ada yang main di GTA Online kan. Jadi Iya. di PS tuh bakal kayak gitu juga. Cuman dengan maps yang baru. Berarti kalau gitu harapan gua adalah kita bisa main bareng kan. Terus Iya. naik satu mobil kayak lu setirin kita kita Nah, bisa. Bisa gitu ya? Bisa. Nah itu gua mau seru Bisa. sih. Wah kalau ada GTA 6 berarti kita nggak ada podcast tuh libur Iya. sampai tamat. Atau podcastnya di situ di GTA-nya Iya. kita bikin podcast GTA 6 ya Itu kan. mah udah setara Roblox anjing. Oh iya Roblox udah kayak gitu Iya ya. Roblox udah begitu. Kan lu aja dakwah di Detik kan? Oh iya Ustaz Jojo gue ikut doang. Iya, maksudnya udah begitu berarti Roblox sudah lebih modern dari GTA. GTA 6. Nggak, tapi GTA 6 feeling gue kayak Roblox bener itu. Oh iya. maksudnya Open world, semua orang main ya. Kita bisa ngomong gitu slow, ini slow, gini apa segala macam. Iya. Apalagi nanti GTA misalkan GTA 15 sudah kayak apa ya? Iya. Di masa depan nanti ya. Iya. Mungkin GTA kita udah 15 kayak Black Mirror yang Oh iya, bisa kita yang main. iya Atau kayak Ready Ready Player Player One One. Kayak Ready Player One Ready itu, Player iya One bener. gitu. Iya, maksudnya udah masa depan mah kita udah bener bunuh orang beneran itu. Tapi dalam game. Iya tapi dalam game gitu. Curiga tuh bahaya banget ya. Iya jadi GTA gitu-gitu apa segala macam harapannya adalah semoga GTA 6 ini Cepat seru ya. rilis. Cepat rilis karena memang itu yang kita nantikan lah ya gitu-gitu. Sama yang kita nantikan itu sebenarnya adalah kapan Jan Etes jadi Presiden Republik Indonesia sih. Gua sih menantikan sih.